Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diceritakan bahwa ada dua orang yang mendatangi Nabi Muhammad SAW dan mereka berdua masuk Islam bersama. Orang yang pertama lebih bersemangat dalam beribadah daripada orang yang kedua. Hari demi hari berganti, kemudian datanglah panggilan jihad. Maka orang yang pertama mendapatkan panggilan jihad, maka orang yang pertama mendatangi jihad tersebut kemudian meninggal dalam keadaan mati syahid. Orang yang kedua, beliau hidup 1 tahun setelah meninggalnya orang yang pertama. Maka sahabat yang mulia Talhah bin Ubaidillah, beliau ternyata pada satu malam, beliau bermimpi melihat dua orang sahabat ini. Dua orang sahabat ini berada di depan pintu surga dan ternyata orang yang kedua dipanggil dan diizinkan untuk masuk surga lebih dulu daripada orang yang pertama. Maka pada saat pagi harinya Talhah bin Ubaidillah, beliau menceritakan kisah ini kepada teman-temannya dan sahabat-sahabat yang lainnya. Sehingga kisah ini menjadi tersebar dari kalangan sahabat dan membuat mereka bertanya-tanya, mengapa orang yang kedua lebih diizinkan masuk surga lebih dahulu daripada orang yang pertama? Padahal orang yang kedua tidak lebih rajin dalam beribadah dan tidak meninggal dalam keadaan mati syahid seperti orang yang pertama. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ternyata kisah ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pada saat itu memandang para sahabatnya dan mengatakan, "Min aina dzalika ta'jabun?" Mengapa kalian merasa heran dengan kisah atau mimpi yang disampaikan oleh Talhah bin Ubaidillah? Maka para sahabatnya mengatakan, "Ya Rasulullah, orang yang kedua ini beliau meninggal lebih lama memang daripada orang yang pertama, tapi orang yang kedua tidak lebih semangat daripada orang yang pertama. Orang yang kedua ini beliau juga meninggal bukan dalam keadaan mati syahid. Mengapa orang yang kedua lebih lebih dahulu masuk surga daripada orang yang pertama, wahai Rasulullah?" Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa qad makatha ba'dahu sanah?" Bukankah orang yang kedua diberikan umur oleh Allah 1 tahun lebih lama daripada orang yang pertama? Wa adraka ramadhana fasama, dan beliau mendapati bulan Ramadan, dia mendapati bulan Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Wa shalla kadza minar rakaat, dan orang yang kedua memiliki keunggulan banyak melaksanakan salat-salat daripada orang yang pertama. Fama bainahuma ab'ad ma bainas sama'i wal ard. Maka jarak antara keduanya lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Maka tentunya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita bisa mengambil banyak sekali faidah daripada hadis ini. Yang pertama adalah seseorang yang masuk surga, dia tidak akan pernah bisa masuk surga kecuali Allah akan hapus dosa-dosanya atau Allah akan bersihkan dosa-dosanya. Dan bulan Ramadan ini adalah momentum untuk kita menghapuskan dosa kita pada bulan-bulan sebelum ini. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, seseorang yang ingin masuk surga, maka tidak akan pernah bisa masuk surga kecuali dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan cara untuk mendapatkan rahmat dari Allah adalah dia melakukan amal saleh. Kalau seandainya engkau selama 11 bulan kemarin lalai dalam melakukan amal saleh, maka bulan ini adalah saatnya untuk kita meningkatkan amal saleh kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, "Fa inna umratan fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i." Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan itu setara dan senilai dengan haji bersamaku. Para ulama mengatakan, kalau seandainya umrah di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah daripada umrah di selain bulan Ramadan, maka tentunya semua amalan saleh itu juga dilipat gandakan oleh Allah pahalanya daripada amalan saleh yang dilakukan oleh seseorang di selain bulan Ramadan. Dan yang ketiga,
Kita faham bahwa sebagian besar kaum muslimin saat ini sedang berada di dalam kesulitan. Saudara-saudara kita yang ada di Gaza, teman-teman kita yang terkena banjir, yang ada di Sumatera dan juga kota-kota yang lainnya. Tentunya mungkin Ramadan kali ini adalah Ramadan yang berbeda bagi mereka. Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang tidak seperti Ramadan sebelumnya. Tapi tentunya hal ini kalau kita nasihatkan kepada mereka yang sedang tertimpa musibah, jangan khawatir dan jangan bersedih, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Kalau seandainya seorang hamba dia sakit atau melaksanakan satu safar ke tempat tertentu, maka dia akan ditulis pahalanya seperti dalam keadaan ketika dia mukim atau dalam keadaan dia sehat. Maka tentu di sini bagi teman-teman yang sedang ada uzur, tidak bisa melaksanakan puasa sebagaimana puasa-puasa sebelumnya, tidak bisa beribadah dengan sempurna sebagaimana mungkin ibadah-ibadah sebelumnya, maka tentunya di sini kita bisa mengetahui dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita akan ditulis sebagaimana dahulu pada waktu-waktu yang normal. Insya Allah kita akan tetap mendapatkan pahala sebagaimana dahulu kita melaksanakannya pada waktu-waktu yang kita belum terkena musibah pada saat ini. Ketika engkau diberikan waktu dan kesempatan untuk bisa mendapatkan bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan normal, dalam keadaan Allah bukakan seluruh dari pintu-pintu kebaikan, maka pada hakikatnya saat ini Allah sedang memberikanmu kesempatan untuk bisa memperbaiki keadaanmu di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.